Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama. Mari kita hampiri rumah Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia karena Dia begitu baik. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari yang indah ini. Kami semakin merasakan betapa baiknya Engkau. Kasih setiamu semakin nyata bagi setiap kami. Kami percaya Engkau ada bagi kami dan kami selalu rindu untuk bersekutu denganmu. Mari saat ini urapi setiap jemaat Tuhan. Berikan kami kasih sukacita dan berikan kami semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami ingin mengekspresikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk datang menghampirimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku, katakan ada sejuta rindu, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Amin. Biarkanlah memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari yang rindu menyembah Tuhan katakan Engkau tahu, Engkau tahu di hatiku. Amin. Ini kerinduan kami. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku, biarkan kami menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah sekali lagi. Biarkan
puisi yang indah. Biarkanlah kami Tuhan, biarkanlah ku menyembah, amin, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sambil bangkit berdiri kita sembah Dia, katakan, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah sekali lagi. Biarkanlah, amin, ku menyembah, sembah Dia dengan segenap tubuh, jiwa dan roh, dengan puisi yang indah. Biarkanlah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan aku untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuliakan-Mu, untuk bersyukur sebab Engkau sangat baik Yesus, sebab Engkau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari sembah Dia, engkau yang merasakan Tuhan baik, sembah Dia. Angkat tubuh, jiwa dan roh, sembah Dia, sembahlah Dia. Naikkan ucapan syukur sebab Dia sungguh baik, sangat baik, amat baik. Sungguh setianya Tuhan, tiada berakhir. Haleluya, haleluya, sikira barabaira, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kami bersyukur. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Berikan segala yang terbaik. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biar
Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi, biarkanlah, berikan dengan sungguh-sungguh pujian penyembahan kita malam ini. Walaukah dengan buih, ini kami Tuhan, membawa diri kami apa adanya di hadirat-Mu Tuhan. Biarkanlah amin, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Katakan, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Sudah siap bersuka cita? Amin. Boleh berikan kanan kiri salam yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau bersuka cita, kita mau tertawa karena ada Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Katakan, karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Semua katakan, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Amin. Mari bersukacita malam hari ini sebab Dia baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yang percaya katakan, karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Yes, haleluya. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan takkan pernah pergi dari kami. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, bilang kanan kiri, engkau dikasihi Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Silakan duduk, tetap penuh sukacita. Haleluya. Oh, sungguh sangat berbahagia sekali ya saudaraku, kalau kita hidup di dalam Tuhan. Bukannya ujian cobaan itu tidak ada, tetapi kita akan selalu tertawa dan penuh sukacita. Amin. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih ngandel Gusti. Haleluya, tepuk tangan buat Gusti Yesus. Amin. Malam hari ini kita mau bergoyang bersama buat Tuhan, sebab Dia ada bersama-sama kita. Haleluya. Yang percaya katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yes. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula anu pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Amin. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol. Saudara percaya? Amin. Haleluya. Berbahagialah setiap kita yang mengikut Yesus. Haleluya. Sekali lagi ya, dengan penuh sukacita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yes. Saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Amin. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol. Sekali lagi kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang hidup di bawah aliran air sungai kehidupan Tuhan, karena daunnya tidak akan pernah layu. Amin saudaraku. Yang percaya sekali lagi katakan, kula amung pracaya ora bakal cilaka,
Tuhan bersama. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku. Siapa yang percaya katakan amin. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih ngandhut, saben dina kula nggih, saben dina kula nggih ngandhut Gusti, saben dina kula nggih. Sambil angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama. Yang percaya katakan gandol Gusti. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah bersuka cita malam hari ini, amin. Amin. Saya melihat di belakang adik saya Niko itu masih agak segan-segan kelihatannya. Lepaskanlah Nik. Haleluya. Kita bersuka cita. Silakan duduk bersama Bapak Ibu. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mengucap syukur karena Dia baik. Haleluya. Iya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau sungguh baik buat setiap kami. Engkau selalu ada buat kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia baik, Dia baik. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jauh. Bangkit berdiri bersama-sama, katakan bersama, Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang percaya dengan iman kita, amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang. Dia selalu ada di hati kita. Percaya, menjawab lebih dari yang. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih
tidak. Telinganya tidak kurang panjang untuk mendengarkan kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Percaya saja, itu tugas kita. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh berikan tepuk tangan buat Yesus yang selalu menjawab dan mendengar setiap pergumulan doa kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Amin. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan Kau boleh bertakhta di atas puji-pujian kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik pada Engkau Tuhan. Biar Engkau boleh disenangkan dan duduk bertakhta di atas puji-pujian kami. Tuhan, Kau rela meninggalkan tahta-Mu di surga mulia, bertakhta di atas puji-pujian kami yang kami naikkan dengan sesungguh hati, dengan tulus. Dan kalau Kau hadir di tengah kami, Engkau disenangkan. Semua yang terbaik Engkau bawa untuk Kau bagikan bagi jemaat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, berikan pada setiap kami hati yang lembut, lunak. Roh Kudus Engkau bekerja, buka selubung dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah terang dan pelita bagi hidup jalan kami. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum saya memberitakan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya minta maaf sebesar-besarnya. Tadi pagi, sebetulnya beberapa hari yang lalu, Pastor Herman sudah minta saya datang lebih pagi, 1 jam lebih pagi. Jadi kalau berangkat dari Jember mestinya jam 5, ibarat dari sini jam 6, diminta hadir datang jam 4 untuk mendoakan tempat gereja yang baru itu ya. Tapi tidak tahu Tuhan itu bagaimana, saya heran. Jam 2 Jember itu terang benerang, tetanya jam 2 siang hujan. Dan hujannya bukan rintik-rintik, hujan deres. Waduh. Jadi saya bilang, saya SMS sama Pak Herman ini hujan, apa bisa mendoakan di tempat itu nanti enggak kehujanan. Oh iya, enggak apa-apa sudah lain kali ya. Tapi tadi di jalan, sepanjang jalan saya lihat semua kering. Jadi saya minta maaf, minta ampun ya. Padahal juga saya lihat tadi jemaat begitu banyak sampai ada yang impit-impitan, Om, kasihan ya, minta maaf Om. Kalau saya bisa mendoakan mungkin besok bisa pindah langsung ya.
Saya rindu supaya tempat ini enak, baik. Tapi di sana tadi saya lewat, waduh begitu besar, begitu luas, begitu enak tempat itu. Saya doakan, saya ikut membantu mendoa supaya tempat itu segera bisa ditempati ya. Kita bisa merayakan di sana, ibadah di sana, betapa senangnya tempat itu ya. Kita bebas ya. Sekali lagi minta maaf ya. Kalau tadi saya doakan mungkin besok lusa sudah pindah. Pokoknya setiap saat boleh diundang untuk mendoakan supaya cepat pindah ya. Terima kasih. Hari ini saya akan bicara tentang, kalau di Sukowono ini seperti rumah saya sendiri. Jadi maaf saya bicara apa ya, tentang persembahan dan persepuluhan. Memang tema khotbah tentang persembahan persepuluhan ini adalah tema yang tidak maksudnya tema yang kritis ya. Banyak orang kurang senang ya mendengar khotbah tentang persembahan persepuluhan ya. Karena begitu banyak beredar-edar, kita begitu maju dengan lihat gadget dan sebagainya, ada begitu ajaran-ajaran di luar sana tentang persembahan, tentang persepuluhan ya. Ada yang mengajarkan hamba-hamba Tuhan, persembahan persepuluhan begini. Dan apa masih relevan persembahan persepuluhan ini, apa masih relevan? Itu kan perjanjian lama. Apa masih perlu perjanjian di keadaan sekarang, masih persepuluhan dan sebagainya ya. Dan saya karena mengasihi saudara-saudara jemaat di sini, saya harus memberitakan kebenaran yang benar menurut Alkitab itu bagaimana tentang persembahan persepuluhan ini ya. Belum lagi yang persembahan persepuluhan itu nanti banyak jemaat yang bilang, Bapak jangan bicara tentang persembahan aja lah, bicara yang lain aja, yang enak begitu, yang berkat ya tentang dan sebagainya. Padahal sebenarnya khotbah tentang persembahan persepuluhan ini mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali ya. Dan karena kita mendengar begitu banyak ajaran-ajaran di luar sana yang kurang tepat, belum atau tidak seperti kebenaran, saya tidak mau jemaat di sini terseret pada hal yang tidak benar ya. Saya rindu sebetulnya saya menyampaikan dengan berat hati karena hal ini tidak enak ya. Orang lebih senang, jemaat lebih senang dengar khotbah tentang diberkati ya. Keluarganya dipulihkan, senang sekali Roh Kudus yang menaungi kita dan sebagainya. Tapi percayalah, di dalam ayat-ayat Alkitab memang ada ayat-ayat tentang Yesus akan datang kembali ya, kekudusan, kelahiran baru dan semuanya. Tapi ada di Alkitab ini ada ayat-ayat tentang apa? Keuangan, tentang persembahan, tentang persepuluhan. Jadi sebetulnya ayat-ayat persembahan dan persepuluhan ada di Alkitab ya. Jadi bukan tidak ada ya. Nanti kita akan bersama belajar bagaimana sebetulnya persembahan persepuluhan yang benar itu ya. Karena kita mau tidak mau, kita sebagai dasar ya orang, dasar pemikiran orang itu memang bukan di sini, mungkin di luar sana. Orang-orang ini pemikirannya serakah, lebih suka menerima daripada memberi. Itu dasar dari manusia, ingin menerima, diberkati. Tapi kalau surah mulai mengenai persembahan, persepuluhan, tidak perlulah ya. Tapi apa benar begitu? Saya tidak mau jemaat ini terseret pada hal yang kurang benar. Kita belajar kebenaran ya, supaya kita benar di hadapan Tuhan ya. Itu dasarnya ya. Persembahan adalah wujud ibadah orang percaya ya. Ibadah kita itu bukan hanya menerima berkat ya. Banyak orang masa kini datang ke gereja. Pikirannya cuma apa?
Nanti yang khotbah siapa ya? Nanti yang WL siapa ya? Nanti singernya siapa? Apa nanti saya ini kalau ikut ibadah nanti saya mendapat sesuatu, diberkati dan sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran orang-orang banyak masa kini. Tapi kita harus tahu ya. Jadi ibadah itu bukan hanya mendengar khotbah, menerima doa, tetapi salah satu unsur dalam ibadah adalah kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi apa? Memberi pujian, penyembahan. Seperti yang baru kita naikkan bersama-sama. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, itu salah satu yang harus kita rindukan. Kita datang ibadah untuk memberi persembahan, ya, memberi hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, termasuk mungkin harta kita, ya. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang menyenangkan Tuhan kalau kita bawa uang kita yang banyak sekalipun. Tuhan tidak butuh secara tanda petik uang kita, ya. Dia itu maha kuasa, maha kaya, langit dan bumi, semua punya dia. Isi dunia dia yang punya, ya. Dia tidak bisa disenangkan hanya dengan uang kita, ya. Dengan kedudukan, dengan keahlian kita main dan sebagainya. Tidak. Tuhan ingin apa? Kita boleh menyembah, meninggikan dia. Itulah yang bisa kita berikan, penyembahan, pujian, ya, memuji dia, menyembah dia, itu persembahan kita untuk dia, ya. Jadi sekali lagi jangan datang ke gerejanya, ibadahnya, apa yang dapat, apa enggak. Berikan semua yang terbaik, karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Ingat, semua yang terbaik sudah Tuhan berikan. Apa yang terbesar, yang terbaik yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Anaknya yang tunggal, satu-satunya sudah diberikan untuk kita. Untuk mati. Karena dia tidak mau seorang pun binasa. Dia memberikan kepada kita. Berkat yang terbesar adalah keselamatan. Sehingga kalau kita nanti satu waktu dipanggil oleh Tuhan. Ada tempat di surga mulia. Apa gunanya kita punya semua rumah, uang, mobil. Tidak bisa kita bawa. Apalagi kalau kita pergi ke neraka. Ya, tapi karena dia mau memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Kita beroleh keselamatan. Kita ditarik dari neraka. Itu berkat yang. Dan kita harus bersukacita. Memuji dia, menyembah dia, memberi persembahan, pujian, penyembahan yang terbaik untuk membalas kasihnya yang besar itu, ya. Ini sepintas saja di perjalanan lama diingatkan bahwa apa? Bahwa di dalam perjalanan lama itu orang dulu tuh diingatkan, ya, supaya jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ada di perjanjian baru, perjanjian lama. Jangan pernah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Engkau harus membawa persembahan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, pada waktu itu ada yang bawa yang kaya, bawa sapi, kuda dan sebagainya. Yang kurang bawa domba, ya, kambing. Yang kurang lagi mungkin bawa merpati, pokoknya bawa. Jangan pernah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita menghadap bukan raja di atas segala raja, ya. Karena itu kita harus mau diingatkan, bukan meminta. Ya, semua yang terbaik sudah diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan. Dan kita bisa memberi apa, ya. Yuk kita belajar di sini. Pada masa kini yang terpenting, tadi dinyatakan oleh WL juga, kita harus mempersamakan bahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Berikan hidup kita
sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Juga selain itu juga bawa puji-pujian, penyembahan kita, termasuk juga mungkin harta milik kita, uang kita ya. Ini kelihatan pada raja-raja zaman dulu. Raja-raja zaman dulu kalau rakyatnya mau datang menghadap dia, mereka itu harus membawa sesuatu. Mereka menyiapkan dari rumah yang terbaik dia mau berikan pada rajanya. Itu zaman dulu ya. Itu beda ya, kalau dulu begitu, kalau sekarang betapa bedanya konsep ibadah yang diajarkan Alkitab. Yang dulu persembahkan kita beda pada masa kini. Banyak orang datang hanya minta berkat, minta boleh dipulihkan, minta sehat, sakit disembuhkan. Boleh, tapi bukan itu yang utama ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pasti kalau Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kita, semua yang terbaik diberikan pada kita. Yang sakit boleh disembuhkan, yang kekurangan dicukupi, yang susah dihiburkan ya. Tapi pertama hati kita, berikan yang terbaik dulu. Oleh karena kita harus melihat bahwa wujud ibadah bukan hanya liturgi saja, tapi juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita harus beda konsep kita, jangan seperti orang-orang dunia sana. Minta, beri. Ya, karena memang saya katakan dasar manusia itu serakah. Sudah punya, minta lagi. Itu manusia. Ya, kalau sudah mulai memberi, nanti aja, nanti dulu, tunda dulu ya. Ini perjanjian lama dikatakan persembahan persepuluhan bukan satu-satunya praktek persembahan pada zaman dulu. Ada persembahan buah sulung, ada persembahan syukur, itu dipersembahkan ya, dan tidak selalu berupa uang. Yang pasti di dalam perjanjian lama umat Israel dituntut memberikan persembahan persepuluhan secara konstan kepada Tuhan melalui para imam ya. Di dalam Kejadian 14 ayat 20 dan 22, sebetulnya siapa sih di perjanjian lama itu yang pertama kali memberikan persembahan persepuluhan? Dialah Abraham ya. Di dalam Kejadian 14 ayat 20 dikatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Pertama kali di perjanjian lama siapa yang memberi persepuluhan? Adalah Abraham. Ketika dia pulang dari peperangan dan menang, menjarah semua dari musuhnya, dibawa pulang. Dan di tengah jalan ditemui oleh Raja Salem, Melkisedek. Ya, Raja Salem itu sebetulnya Raja Yerusalem, namanya Melkisedek. Dan Melkisedek itu bukan hanya raja, dia sekaligus imam, dia hamba Tuhan, mempersembahkan roti dan anggur untuk Abraham. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham memberikan 1/10 dari rampasan perangnya kepada Melkisedek. Ya, bukan untuk apa? Dia memberikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang begitu baik, dia boleh menang. Syukur Tuhan, ini aku persembahkan kepada Tuhan. Dan tidak mungkin ya Abraham menyerahkan pada Tuhan, diberikan kepada Melkisedek. Imam itu pengantara antara manusia dengan Tuhan. Di situ belum ada hukum Taurat. Jadi pada waktu Abraham memberikan, belum ada hukum Taurat yang mengharuskan memberikan persepuluhan. Bahkan Musa sendiri yang memulai hukum Taurat itu pun belum lahir. Jadi dia memberikan bukan karena hukum Taurat, tapi karena kasihnya. Ucapan syukur, ungkapan kasihnya pada Tuhan karena sudah begitu baik dia memberikan ya. Dan itu diteruskan oleh Yakub. Siapa Yakub? Yakub itu cucunya ya.
cucu dari Abraham. Jadi Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub salah satunya ya. Dan Yakub bernasar kepada Tuhan untuk selalu mempersembahkan perpuluhan kepadanya ya. Di Kejadian 28:22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia membangun rumah Tuhan. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Ya. Jadi Abraham memberikan 1/10 dan itu ditiru oleh Ishak dan juga diteladani oleh Yakub. Ya, karena pada waktu itu seperti itu belum ada hukum Taurat yang harus. Tapi sebagai ungkapan kasihnya, ungkapan syukurnya, bukan sebagai suatu kewajiban. Bagaimana dengan kita hari-hari ini ya, berikan semua yang terbaik, persepuluhan kita, persembahan kita pada Tuhan, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai ungkapan syukur. Karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita ya. Saya ingatkan semua yang terbaik, bahkan yang paling baik, yang paling besar adalah keselamatan ya, sebagai ungkapan syukur. Ya, persembahan persepuluhan adalah milik Allah ya. Allah adalah pencipta alam, pemilik tanah, ternak dan sebagainya yang ada dalam dunia ya. Diingatkan di Imamat 27 ayat 37, Imamat 27:30, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tuhan pemilik semua ya, langit dan bumi Dia yang punya. Dan hari ini semua adalah milik Tuhan ya. Dia yang punya semuanya dan persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Kita harus kembalikan kepada yang pemilik itu ya. Yuk ya, ini di dalam perjanjian lama dulu ada dari 12 suku bangsa Israel itu ada satu suku yang dipilih Tuhan ya, dipilih Tuhan. Itukah suku Lewi. Suku Lewi itu adalah pekerjaannya apa? Di bait suci. Kalau sekarang hamba-hamba Tuhan, full timer yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Suku Lewi tidak dapat bagian tanah ya, tapi 11 suku yang lain mendapat tanah dan dari hasil tanahnya 1/10 harus diberikan pada suku Lewi supaya mereka boleh hidup karena mereka melakukan semua melayani di bait Allah ya. Juga pada saat itu ingat, anak sulung itu milik Tuhan. Suku Lewi itu milik Tuhan ya. Dan itulah sebagai suku Lewi sebagai ganti atau perwakilan anak sulung. Umat Israel wajib memberikan persembahan persepuluhan kepada suku Lewi ya. Bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan ya. Memang suku Lewi dipilih Tuhan untuk melayani dan suku lain memberikan persepuluhan kepada suku Lewi ya. Di dalam Ulangan 26:12 ya, pada tahun ketiga persembahan persepuluhan juga harus diberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu dan kepada janda-janda ya. Jadi jangan pernah memikir orang Yahudi pelit ya. Padahal kalau kita lihat di sini dikatakan di dalam Tobit ya, Tobit 1 ayat 6-7 kan. Persepuluhan pertama mereka diminta untuk memberikan persepuluhan pertama diberikan pada imam Lewi. Kemudian ada lagi persepuluhan kedua
untuk membiayai diri mengikuti hari raya di Yerusalem. Setiap tiap tahun itu ada orang Israel itu harus berangkat ke Yerusalem pada waktu Pentakosta, pada waktu Paskah, pada hari raya Pondok Daun. Mereka harus berangkat ke Yerusalem, ke Bait Suci. Dan untuk itu perlu biaya. Dan mereka harus menyisihkan 10%-nya untuk berangkat membiayai. Ya. Dan kalau zaman sekarang, mungkin kita tidak usah ke Yerusalem dan sebagainya. Tapi kita butuh ya untuk mengetahui firman Tuhan. Kita perlu ikut seminar-seminar ya yang diadakan mungkin di Surabaya, di Jakarta. Kita ikut. Nah, itulah ambil 1/10 untuk biaya-biaya itu. Atau kalau yang kecil-kecil kita beli kaset untuk mendengar firman Tuhan ya. Kita berikan apa-apa supaya kita baru pelajaran-pelajaran menambah pengertian tentang itu. Itu perlu biaya. Dan pada tahun ketiga 10% diberikan pada janda, yatim piatu, orang asing. Kalau pada kita mungkin berikan pada diakonia, pada orang yang kurang mampu dan sebagainya. Ini yang diminta. Jadi orang Yahudi dulu itu bukan hanya 10%. Kalau dihitung-hitung itu 10 tambah 3 tahun 10 lagi itu 23,3% setiap bulan mereka memberikan ya. Kalau kita diminta 10% itu sebetulnya dibandingkan orang Yahudi dulu yang katanya pelit-pelit, bukan. Mereka memberikan itu ya. Kita belajar ini supaya kita ngerti ya. Di Malaki 3 ayat 10 ya. Ini yang penting yang biasa kita baca ya di dalam waktu perjamuan kudus di gereja. Malaki 3 ayat 10 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, memang firman Tuhan di Malaki, bawalah persembahan persepuluhnya ke rumah Tuhan. Ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit untuk memberkati kamu sampai berkelimpahan. Tapi jangan dianggap bahwa ini adalah pengaturan persepuluhan. Tapi lihatlah dari kerangka rohani ya, bahwa kita memberikan persepuluhan itu untuk bukan sebagai bisnis ya. Aku berikan pada kamu, pada Tuhan 1/10. Tuhan akan membalas berkali lipat. Bukan itu ya. Kita pakai pengertian rohani. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Kita kembalikan kepada Tuhan ya. Persepuluhan dalam rangka untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi memberi persepuluhan jangan dibalik untuk mendapat berkat dari Tuhan sampai berlipat kali ganda ya. Ceritanya seperti gambar yang gini ya. Kita mau mancing ikan tongkol pakai ikan teri ya. Kemudian kalau dapat ikan tongkol kita pancingkan lagi supaya dapat ikan paus. Bukan begitu ya. Bukan gitu. Tuhan tidak butuh itu ya. Kalau aku berikan, Tuhan buka tingkap langit dan sebagainya ya. Ada nanti yang menuntut. Aku berikan 1 juta sekarang. Nanti 1 bulan. Kalau aku diberkati 30 kali, 60 kali, 100 kali. Aku tuntut uangku. Bukan itu. Ya, motivasi kita bukan itu. Karena kita sudah diberikan yang terbaik pada Tuhan. Bukan persembahan ini bukan bisnis. Ya, bukan bisnis. Untung rugi. Bukan. Ya, jangan mikir itu. Kita memberikan karena kita mengasihi dia. Dia lebih dulu mengasihi kita. Memberikan yang terbaik pada kita. Ya, yuk kita belajar. Kita sekarang masuk perjanjian baru. Perjanjian baru. Tuhan Yesus mengecam rohaniawan ya tentang persepuluhan yang terjebak dalam motivasi ritual legalistik
tetapi mengabaikan yang prinsip dan yang esensi, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengecam para rohaniwan zaman dulu. Dikatakan di dalam Matius 23 katakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, pada saat itu orang-orang ahli Taurat itu betul-betul, aku sudah mempersembahkan persembahan persepuluhanku Tuhan. Tapi apa? Dalam hidupnya mereka begitu tegak, begitu jahat. Ya, mereka pokoknya merampas hak orang yang tidak punya dan sebagainya. Ya, aku lebih baik dari orang-orang pemungut cukai. Aku sudah memberikan persepuluhan. Aku tidak membunuh, tidak berzina. Aku lebih baik. Bukan itu, ya. Tapi yang dilupakan apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Setelah memberikan persepuluhan, bukan kita menekan orang bawahan kita. Tidak ada belas kasihan bagi saudara atau teman kita yang sedang kekurangan. Bukan itu. Aku sudah memberikan persepuluhan, tapi ada saudara kita di Komsel yang sedang kekurangan. Itu urusanmu, bukan itu. Ya, ayo. Ya, kita ubah. Pada waktu itu hukum Taurat yang jadi utama. Tapi sekarang kita hidup di dalam hukum kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini kita hidup dalam hukum kasih. Mereka hukum Taurat. Ya, jangan lupakan itu. Tuhan begitu mengecam rohaniwan yang zaman dulu. Ya, kalau begitu apakah Tuhan Yesus, ya, jemaat perjanjian baru menghapuskan persembahan persepuluhan, di luar beredar-edar, nggak usah persepuluhan, buat apa itu zaman dulu? Ya, sama sekali tidak jawabannya. Ya, dikatakan di firman tadi, yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Apa yang satu itu yang harus dilakukan? Persepuluhan. Ya, yang lain yang harus jangan diabaikan, belas kasihan, kesetiaan. Ya, itu kasihmu itu harus menyertai kita. Motivasi kita harus kasih, ya. Dan di sini dikatakan bukan hanya 10% saja, namun 100% hidup kita adalah milik Kristus, ya. Diingatkan di Roma 12 ayat 1, ya. Judul perikopnya apa? Persembahan yang benar. Kita harus memberikan persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan hidup kita yang kudus, yang hidup, yang benar dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati, ya. Bukan hanya 10%, 100% hidup kita itu milik Tuhan, ya. Persepuluhan yang diawali Abraham dan disahkan oleh hukum Taurat merupakan penuntun aja sampai Kristus datang, ya. Di Galatia 3:24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman, ya. Ingatkan dulu hukum Taurat, sekarang kita hidup dan hukum kasih
yang jauh lebih besar dari hukum Taurat, ya. Yuk kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Artinya bila orang pada masa perjalanan lama taat mengembalikan persepuluhannya, maka orang pada masa perjanjian baru dan kita kini pun seharusnya melakukan dengan lebih lagi, bukan hanya dengan besarnya persembahan persepuluhan yaitu 10%. Namun penekannya bukan itu, bukan persembahan persepuluhannya, tapi disertai hati yang tulus, disertai kasih kepada Tuhan dan sesama kita, ya. Hari-hari ini perjanjian lama mereka memberikan 10%. Kita hukum kasih, ya. Jangan dibatasi, ya. Terserah hati kita. Kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi, dikatakan ada quote, ya. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, ya. Kalau kita di tengah jalan ada lampu merah, ada orang minta-minta, kita kasih. Tapi kita tidak mengasihi dia. Itu kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi tidak ada orang yang mengasihi tanpa memberi, ya. Kalau kita mengasihi pasangan kita, apapun, kalau kita mengasihi anak kita, apapun yang dia butuhkan kita akan berikan, ya. Itukah hukum kasih, ya. Mari, ya. Maka sebaliknya kita bisa berkata bahwa 100% hidup kita aku mempersembahkan hidupku 100% Tuhan. Tapi kita 10% aja kita tidak taat untuk mengembalikan. Semua milik Tuhan. Tuhan minta dalam perpuluhan itu 10% kembalikan kepada Tuhan. Untuk melayani, untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang yang memberikan hidupnya untuk melayani di bait Allah. Berikan 10% untuk mereka, ya. Allah menghendaki bahwa pemberian persembahan harus diimplementasikan dalam pelaksanaan keadilan bagi sesamanya, ya. Ya inilah kira-kira, ya, gambarin supaya cepat. Itu jintan, adas manis dan sebagainya, itu aja dihitung. 10% berikan. Tapi perhatian orang Farisi dulu tidak memperhatikan orang, ya. Mereka memberikan persembahan tapi menekan janda-janda, rumahnya diambil semuanya karena kamu tidak bayar semua yang kesetiaan kasih itu tidak dilakukan, ya. Ya ini supaya cepat, ya. Nah ini nanti sebelum ini saya akan bersaksi. Ada kesaksian yang saya dengar dan saya terima dan itu boleh saya bagikan, ya. Ada seorang penginjil yang tinggal di kecamatan, ya, bukan di kota besar, di kecamatan, dan hidupnya dia mendapat ketika karena penginjil diundang ke gereja untuk seperti menyampaikan firman dan dia dapat persembahan kecil. Dapat persembahan. Dia dapat lagi ketika dia minta berkati rumah saya, dia memberkati, dia dapat uang sedikit, dia hidupnya pas-pasan. Pada satu waktu ada seorang businessman dari kota besar datang ke tempatnya dia. Dia minta tolong pada penginjil yang tadi itu, tolong bantu saya. Di sini kan banyak gereja-gereja, bantu saya. Saya ingin bersaksi tentang persembahan persepuluhan. Saya tidak khotbah, saya bukan pengkhotbah. Saya hanya mau bersaksi untuk Tuhan, ya. Untuk persembahan persepuluhan. Beri waktu, saya butuh waktu 10 menit, 15 menit aja. Mereka tidak usah memberi saya PK sama sekali. Bahkan saya akan memberkati gereja itu, ya. Dan oleh penginjil itu diatur. Dia kenal sama ini, gereja ini dan diadakan itu, dan dia businessman itu bisa di sana gereja bersaksi 10 menit aja menyaksikan bagaimana persembahan yang dia lakukan dan Tuhan sudah buka jalan bagi dia. Disaksikan sampai 4 kali, pagi, siang, sore, ya. Pagi, siang, sore, malam, ya. Dan setelah itu selesai 4 kali dia diajak makan oleh businessman itu, dan waktu makan
penginjil itu ditanya oleh businessman, kamu dengar kan saya tadi bersaksi tentang persembahan persepuluhan. Pertanyaannya, apa kamu sudah memberikan persembahan persepuluhan? Apa yang dijawab dia? Saya hidupnya pas-pasan. Untuk makan aja kadang tidak ada. Bagaimana saya bisa memberikan persembahan persepuluhan? Apa yang dikatakan oleh businessman itu? Ayo, tadi saya akan bersaksi tentang itu. Dan saya sudah mengalami itu. Ayo, kamu lakukan. Lakukan selama setahun, 12 bulan. Sisihkan pendapatmu yang katanya kamu sedikit itu. Sisihkan 1/10, persembahkan. Kembalikan persembahan persepuluhanmu ke gereja. Ya. Bismillah ini bingung. Loh, dia tidak bisa jawab. Untuk makan aja tidak cukup sudah memberikan. Sudah gini, kalau selama 12 bulan, kamu selama itu pada 1 bulan kamu tidak punya uang untuk makan atau tidak punya uang kontrakan, telepon saya. Saya akan kirim uang supaya kamu bisa melewati bulan itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Kesaksian ini benar terjadi. Ternyata selama 12 bulan dia tidak pernah menelpon untuk minta tunjangan supply uang. Dan dia begitu malu. Dia begitu malu dan merasa bersalah. Dia bertobat ya. Ternyata apa? Tuhan menggenapi janjinya. Ya. Dia tidak kekurangan ya. Bagaimana dengan kita-kita ini ya? Kalau tadi penginjil itu berani memberikan persepuluhan, meskipun dia bilang tidak cukup untuk makan, tapi dia berani melakukan. Karena apa? Karena ada yang meng-backup. Kalau kamu kekurangan, aku transfer. Ya, bagaimana dengan kita-kita? Ya, di dalam Malikiya 3:10 katakan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu Tuhan yang. Dan siapa yang menjamin? Ujilah aku. Tuhan. Pemilik langit dan bumi yang menjamin kita. Apa kita tidak berani melakukan? Ya, ayo biar itu menggerakkan hati kita selama ini. Ya, dan saya juga ada satu kesaksian juga yang cukup baik yang untuk kita. Pada satu hari ada hamba Tuhan jalan, kemudian dia melihat ada seorang pengemis pemulung anak kecil menghadap pada satu toko makanan untuk anak-anak kecil ya. Dan anak itu, pemulung itu melihat permen-permen dan salah satu yang dia ingin itu dilihat, terus itu katanya lollipop ya. Lollipop itu seperti ada tali gini, ada bulatannya begitu. Namanya lollipop. Dia lihat, dia gitu. Terus hamba Tuhan itu datang sama dia. Nah, kenapa kamu kok lihat? Kamu ingin itu? Ya, saya pingin sekali ya. Tapi saya tidak punya uang. Ya, apa yang dilakukan? Hamba Tuhan masuk, memberi lollipop. Bukan 1, dia beli 10. Ya, lollipop itu ya. Mungkin tahu ya. Kemudian dibawa, diberikan pada anak kecil itu. Coba kamu rasakan, dikoncek, dimakan, aduh nikmatnya. Dia menikmati itu, ya menikmati betul-betul ya. Setelah habis, hamba Tuhan bilang gini, ayo kita boleh menikmati sama-sama sukacita yang sudah dirasakan. Ayo kita sama-sama ya, ayo berikan 1 untuk saya, kamu lagi makan yang lain, kita sama-sama makan untuk menikmati sukacita ini. Apa yang terjadi ya? Anak kecil itu melihat. Apa? Kamu minta? Lari dia. Ya. Hamba Tuhan ini bingung. Dia bisa beli lagi. Dia pikir,
Aku bisa memberi lagi. Aku tadi kan memberi 10. Aku minta 1 untuk kita boleh menikah bersama. Tapi dia lari meninggalkan itu ya. Apakah kita seperti itu, orang-orang yang seperti itu bisa diberkati Tuhan ya. Kita sudah diberikan 100%. Kembalikan 10% sesuai permintaan Tuhan. Untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi seperti anak kecil kita lari meninggalkan ya. Biar itu menjadi inspirasi untuk kita ya. Ayo semua milik Tuhan. Tuhan bisa memberikan. Tapi apakah kita sudah setia mengembalikan kepada Tuhan? Mari saya undang pemain musik untuk maju. Kita akan menyanyi dulu. Mari. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord Jesus. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been
katakan, all my life you have been faithful. Ya baik, amin. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Biar hari ini, malam hari ini, kami mau berubah menjadi orang Kristen yang makin dewasa dalam Tuhan, yang tidak hanya berpikir apa yang dapat saya terima dari Tuhan, tapi kita ubah paradigma kita. Bagaimana hidup kita dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita cek hidup kita yang lalu-lalu. Kalau ada dari kita-kita yang masih kesulitan dalam keuangan, ayo kita berani introspeksi. Apakah kita, saya dan saudara sudah mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan dengan benar, dengan motivasi yang benar, karena saya atau saudara mengasihi Tuhan. Dan kita boleh memberi bukan karena takut atau menyuap Tuhan, tapi karena aku mengasihi Tuhan yang begitu baik, sehingga Tuhan akan membukakan langit dan mencurahkan berkat jasmani dan rohani sampai berkelimpahan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami mohon Roh Kudus, Kau bekerja terus mengubah hati-hati kami yang kadang-kadang masih keras, masih penuh kedagingan. Kami mau menjadi serupa Engkau Tuhan, dan kami percayakan hidup kami kepadamu, pada janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu untuk kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Saya percaya bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Dan setiap anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pasti akan berusaha memberikan tubuh, jiwa, dan rohnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat Tuhan, buat lawatan Tuhan, buat sukacita Tuhan yang menjadi bagian kami malam hari ini, dan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, menguatkan kami, dan menjaga setiap kami untuk tetap berjalan di langkah-langkah kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari begitu banyak berkat Tuhan yang telah Kau curahkan, biar kami mengembalikan dan kami memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Dipersilakan bagi pelayan sambil kita menyimak Sukowono News. 7 malam, 16 Juni 2020. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita dalam Sukowono News. Ibadah hari ini dilayani oleh Pastor Dr. Budi Raharja. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tuhan memberkati. Hadirilah ibadah selanjutnya, yang dilakukan secara onsite dan online, melalui live streaming, di YouTube channel, GBI Sukowono.
pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pukul 6 sore. Dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Herman Wijaya. Mari kita gunakan kesempatan ini, untuk mengajak teman kerabat dan saudara kita, untuk bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan dalam ibadah ini. Komsel Youth selanjutnya, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 6 sore. Kakak Handri Susanto akan melayani kita dalam firman Tuhan. Bagi jemaat yang mempunyai cucu, anak dan keluarga usia remaja, mari bisa bergabung dan datang dalam ibadah youth ini. Hadirilah ibadah doa malam. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, pukul setengah 7 malam. Dengan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Handri Susanto. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa hadir dalam ibadah doa malam, karena di dalam doa, ada kuasa Tuhan bekerja. Hadirilah kegiatan Komsel, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, pukul setengah 7 malam. Lokasi Komsel ini, di tempat rumah Saudara Sugiarto Sumberdanti. Kegiatan ini disertai pujian dan penyembahan, renungan dan saling sharing. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, telah dibuka pendaftaran penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penyerahan anak, dapat mendaftar dengan menghubungi Saudari Lili Novali. Kami menyediakan gereja anak yang diadakan setiap minggu pukul 6 sore. Bagi jemaat yang membawa anak atau cucu di bawah usia 10 tahun, bisa diarahkan ke gereja anak untuk diberikan pengetahuan, keterampilan dan menanamkan nilai-nilai pertumbuhan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi, kegiatan ibadah GBI Sukowono kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan disiplin, Tuhan Yesus memberkati. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah melayani firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Untuk Komsel saya ingatkan kembali di rumahnya Ming Ming Emi Sumberdanti. Jadi mari semua jemaat bisa pergi hari Selasa ini ya. Selasa ini di rumahnya Emi Ming Ming di Sumberdanti. Nah, untuk penyerahan anak nanti Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak yang belum diserahkan, yang belum diserahkan waktu kecil, bisa menghubungi saya untuk mendaftarkan. Untuk acara penyerahan anaknya nanti akan dikoordinasi oleh Bapak Gembala. Itu saja yang menjadi pengumuman. Mari kita semua mau berdoa untuk bangsa negara, juga untuk gereja kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan, atas bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau senantiasa menyertai bangsa kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala intimidasi, dari segala Tuhan orang-orang yang mau berbuat jahat atas bangsa kami. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala Tuhan hati yang mau memberontak. Mari berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mementingkan kepentingan rakyat banyak. Kami serahkan Tuhan kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap proses perizinan gereja-gereja. Mari Bapak, Engkau menolong. Bapak, kami serahkan pemerintah kami untuk memiliki kebijaksanaan. Tuhan, biarlah gereja-gereja yang tidak memiliki izin, yang kesulitan izin, Kau bukakan Tuhan. Kau berikan hikmat buat pemerintahan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja kami juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan gereja kami. Tuhan, untuk pembangunannya Engkau Yesus Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semuanya. Tuhan, juga Engkau menyediakan tukang-tukang yang baik. Mari Bapa, kalau besok akan proses pemasangan paving, mari Kau sertai. Berikan cuaca yang bagus Tuhan. Biarlah semua dapat berjalan dengan lancar. Untuk kami dapat beribadah, mari biarlah waktu-Mu Tuhan, Kau senantiasa yang menyertai kami. Kami serahkan doa kami ini Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin Yesus. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan, perlindunganmu Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kiranya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas, haleluya, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara. Kita mau pulang dengan berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Diberkatilah keluargamu. Diberkati anak, menantu, cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah sekolah kuliahmu. Apa yang kau lakukan berhasil karena Tuhan menyertai kita. Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh penjagaanmu. Kami mau sehat, kuat melayani Engkau Tuhan. Pulanglah dengan penyertaan Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.